Bisa nih. Oke. Udah, sip. Ya, perkenalan diri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Tia Paramita dari Program Studi Teknologi Pendidikan Angkatan 23. Di sini saya ingin mewawancarai terkait dengan UMKM, analisis bisnis model Canva pada studi kasus UMKM Diari Jejual Murah Meriah, di mana ini menjual berbagai alat kecantikan dan juga skincare. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya selamat malam, Man ya. Malam. Oke. Eh, di sini izinkanlah saya perkenalan diri saya Faradila Diandayani. Di sini yang punya bisnis diari jual murah. Nah, mungkin kalau ingin tahu UMKM saya itu ada di Rongkap Gunung Kidul Yogyakarta, tanya. Dan terus di hari jual ini udah lama, ya sekitar mungkin udah 5 tahun udah ada. Hmm. Udah dari SMA. Mungkin nanti lebih jelasnya tentang UMKM ini nanti mungkin bisa tanya-tanya Mbak Manda tentang UMKM ini. Oh iya, oke. Terima kasih Kak Faradilah. Ya, mungkin di sini saya ingin bertanya terkait dengan program usaha yang sudah dijalankan ini. Penjelasannya seperti apa? Bisa tolong dijelaskan secara singkat mungkin? Oke. Baik, di UMKM ini program kerjanya itu kayak sama dengan lainnya ya, tentang promosi barangnya seperti apa, terus tentang bagaimana marketing dalam bisnis ini, dan juga gimana cara mempromosikan biar biar unggul gitu, biar lebih lebih dikenal dengan masyarakat. Jadi tidak hanya eh, me- keuntungan aja, tapi juga kayak mengenal tentang bisnis ini, tentang UMKM dari dijual itu apa sih sebelumnya kayak gitu. Jadi pada intinya tuh kita nggak hanya dari eh, apa ya, tentang menonjol tentang harganya, juga harus menargetkan ini. Yang penting bisnis itu dijalankan dari awal titiknya, terus bagaimana dalam pemasarannya tuh udah dikenal oleh masyarakat terlebih dahulu seperti itu. Nah, terus yang kedua untuk program program itu kayak ketika misal nih ada barang yang di situ tuh mudah mudah didapatkan, terus sudah terkenal trending seperti itu. Nah, Hmm. mungkin lebih diunggulkan lagi seperti kayak beli satu nih gratis satu kayak gitu. Tapi harganya itu juga masih optimal ataupun masih sama sama tapi tidak tidak merugikan gitu loh. Masih di cuma Hmm. kayak lebih di nonjolkan sedikit, kayak misal ya harganya tuh harga aslinya tuh sebenarnya 15 dari sananya. Nah, terus dijual tuh misal 25, tapi ini ada program dalam dari sananya mungkin pembeliannya tuh 20. Nah, seperti itu. Jadi kita unggulkan beli satu gratis satu, Oh iya. seperti itu. Mungkin seperti Oke. itu Mbak Maria. Jadi di sini saya akan menjelaskan selanjutnya bisnis model Canvas yang digunakan dalam merancang, menggambar, dan juga menganalisis manajemen yang dibuat dalam memetakan konsumen, keuangan, dan juga UMKM terkait. Pertanyaan yang pertama terkait dengan customer segment. Siapa target pelanggan utama dari Diari Jejual Murah Meriah ini? Oke, karena kebanyakan di sini tuh mungkin dari barang-barangnya itu lebih ke facial ataupun kayak skincare kayak gitu, jadi lebih menargetkannya itu ke kaum muda ataupun kayak remaja. Terus kan
kebanyakan yang pada ke toko itu kayak kayak ini nih, kayak ini Mbak Manda, kayak orang ya, kayak udah, kayak pulang sekolah kayak gitu, nah terus langsung mampir kayak gitu. Jadi lebih menargetkan ke remaja ataupun juga anak-anak juga ada karena, di sini selain kayak fashion ataupun skincare itu kayak ada barang-barang yang unik kayak gitu. Jadi, Hmm. banyak sekali anak-anak yang suka ke sini kayak gitu, terus kayak membelinya langsung daripada ke online-nya. Kalau online mungkin aja kebanyakan juga remaja, tapi juga tidak, menyingkirkan ibu-ibu kayak gitu juga, tapi masih ada kayak gitu yang kayak tapi lebih ke khususnya itu kebanyakan, kaum muda gitu. Mungkin ibu-ibu gitu tuh lebih ke sukanya yang, apa ya, yang kan ada beberapa tipe orang beda-beda kan, kayak gitu. Ada Oke. yang suka Hmm. Oke. yang, Sinyalnya putus-putus. warnanya cerah ataupun Aduh, sinyalnya putus-putus. warnanya gelap, jadi mungkin, Oh iya. tergantung dengan orangnya tersebut, kayak gitu. Halo, maaf tadi Oke. gangguan sinyal. Oke, tadi saya sudah mendengar. Eh, Selanjutnya adalah pertanyaan, apakah ada segmentasi khusus dalam berdasarkan usia, jenis kulit, atau preferensi produk yang ditawarkan? Oke. Nah, kalau itu tuh sebenarnya kembali lagi ke brand-nya tersebut ya. Kadang, eee, Kok sinyalnya jelek ya? brand-nya misal nih skincare merek Azarin kayak gitu, 20 tahun kayak gitu. Jadi tergantung, brand-nya itu sendiri sih, kayak kan ada tulisannya yang disesuaikan di labelnya itu, kayak, ini bisa buat yang anak bayi kayak gitu, terus ada yang kurang dari kurang dari 10 tahun, nggak dibolehin pakai kayak gini, kayak gitu. Jadi tergantung brand-nya itu sendiri sih ya, tapi, kalau semisal kayak fashion, ya itu kan masih disesuaikan ini aja ukurannya. Jadi, eee, tidak memungkinkan yang memungkinkan tuh kayak, mungkin ya kayak makanan ataupun kan di sini juga ada jual makanan juga, tapi hanya beberapa. Nah itu bisa buat, siapa saja kecuali ya, usianya mungkin ya kurang dari 10 tuh jelas ya, Mhm. kurang dari 5 tahun apa ya, yang Ya. pokoknya anak-anak kayak gitu. Nah, mungkin lebih tergantung sama brand ataupun gantung sama, kesesuaiannya itu sendiri kayak gitu ukurannya. Mungkin itu sih. Mbak. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kebutuhan pelanggan mana yang paling penting untuk dipenuhi? Kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi itu, ya semisal kayak ini, ada kan yang request ke saya tuh kayak yang mau melahirkan kayak gitu. Nah, itu kan dia kayak membutuhin, alat-alatnya kayak mungkin selimut bayi, terus, eee, terus, mungkin, baju bayi kayak gitu. Nah, itu yang, perlu dipentingin, kebutuhan pelanggan yang paling penting, seperti itu. Terus yang kedua, kalau skincare itu mungkin lebih ke ini ya, lebih kebutuhan, apa ya, tersier aja sih, Mhm. tetapi, sekarang tuh oh ini, kalau kalau dari segi ekonomi sendiri tuh kalau
kalau anak sekolah itu yang paling dipentingin tuh kayak pulpen, terus buku, itu tuh menjadi kayak primernya mereka gitu, karena, keseharian mereka gunain alat itu, dan di sini juga di dia dijual itu juga menjual peralatan sekolah juga, seperti itu. Karena targetnya yang tadi sudah dijelaskan itu kaum muda tadi, seperti itu Mbak Manda. Oke, terima kasih. Selanjutnya topik yang kedua yaitu value proposition. Pertanyaan pertama, apa keunikan atau nilai tambah yang ditawarkan dari Diari Jejual Mumer dibandingkan dengan kompetitor lain? Oke, yang diunggulkan itu dari kompetitor lain mungkin, banyak orang yang, atau banyak yang kaum muda kayak saya sendiri itu menjual online, itu sudah biasa. Terus tetapi mereka tidak punya tokonya, jadi aja bisa langsung ke tokonya, seperti itu. Jadi menjadikan mereka itu bisa bisa milih-milih juga gitu selain di online yang cuma hanya gambar gitu. Terus, yang menjadi unggul itu mungkin kayak, setiap hari itu harus update terus. Jadi semisal kayak, kayak misal ada yang toko biasa itu kan di cuma ditawarkan secara langsung. Nah, kalau ini kan, jadi pelanggan tuh tahu gitu tiap hari ada apa aja, kayak gitu. Jadi lebih pada yang lainnya, seperti itu sih, Mbak Manda. Oke, kalau terkait keunikan lain mungkin harga yang cenderung lebih murah, apakah bisa? Iya, bisa. Banyak juga yang bilang juga kok, harganya kemurahan gitu, apa nggak rugi ya gitu. Nggak, yang penting, tercukupi kebutuhan kalian, begitu. Kadang Oke. bilangnya seperti itu. Mhm. Selanjutnya, bagaimana produk-produk Anda dapat memenuhi permasalahan pelanggan sehingga dapat dipecahkan? Oke, jadi ini intinya kayak permasalahan pelanggan gitu ya? Misal Mhm. ada hmm, oke, sempet dulu tuh kayak misal ya, namanya juga barang ini, barang elektronik kayak gitu, mesti ya, nggak tahu ya, mesti kadang nggak mati, kadang hidup kayak gitu. Beda kalau, kayak skincare gitu kan, nggak terlalu permasalahan dalam kegunaan cara, penggunanya kayak gitu. Nah, ini tuh kalau barang elektronik kan kadang gampang mati, nah seperti itu, Kak. Terus, kemarin ada yang komplain, "Ini Mbak mati." Nah, ya secepat mungkin, komplain itu, segera dihubungi ataupun segera Hmm. apa ya, namanya, itu, dikembalikan dulu gimana, terus diatasi secara cepat gitu. Nah, kemarin suruh tak bawa ke rumah, terus, habis itu tak tuker dulu sementara. Nah, setelah beberapa lama ternyata barangnya sudah bisa lagi, seperti itu. Nah, jadi intinya, di ini aja, biar pelanggan tuh nggak hilang gitu loh, Oh iya. jadi dikembalikan. Nah, yang penting, eee, bisa digunain lagi pada waktunya gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membedakan produk Anda dengan kompetitor? Oke, bedanya itu jadi ada beberapa produk tuh ya sama itu sudah biasa karena udah trending-nya. Mungkin ada yang, beda kayak gitu, eee, itu dilihat dari segi kesukaan mereka ataupun apa ya, bukan trending tapi lebih ke kebiasaannya pakai apa, kayak gitu kan, kadang kalau sudah, biasa beli itu nanti, lama-lama tetap pakai produk itu lagi, kayak gitu. Jadi, tergantung sama request-an pelanggan tersebut.
Jadi mungkin pelanggan satu dan pelanggan lainnya berbeda cara pakainya ataupun berbeda mereka menggunakan apa aja. Misal kayak pelanggan pertama nih kebiasaannya pakai Devina yang kayak produk-produk skincare itu. Nah, yang kedua nggak pernah pakai produk ini. Jadi mungkin cara membedakannya itu ketika konsumer itu membeli barang tersebut mesti ada bedanya kayak gitu Mbak Oh Manda. iya, sesuai kebutuhan ya. Iya kebutuhan mereka. Oke, yang ketiga terkait dengan channel. Pertanyaan pertama, melalui platform atau media apa saja Anda menjual produk-produk Anda? Oke, baik. Ya, paling penting itu WA sih, Oh, iya. karena kita fokus fokus di satu titik dulu, karena di situ aja udah banyak banget Hmm. di mana cara mempromosikannya udah oke gitu di WA kayak gitu kan. WA nggak hanya cuma story, juga kayak WA grup, ada grupnya kayak gitu. Udah itu anggotanya juga lumayan 1.000 lebih itu udah kayak apa ya, udah luas banget kayak gitu. Nah, mungkin, juga ada Instagram, tapi itu hanya cuma kayak promosi biar mengenal produknya gitu. Tapi kebanyakan Instagram juga, belinya itu juga mesti di WA kayak gitu. Jadi, Hmm. nggak memungkinkan untuk, semua ya, tapi kayak lebih ke fokus satu kayak gitu, ke media sosialnya, ke WA, Oh seperti ya. itu. Oke, selanjutnya bagaimana cara Anda mempromosikan produk kepada pelanggan dan saluran mana yang paling efektif dan efisien dalam memasarkan produk Anda? Tetap ke ini, grup WA tadi yang sudah dijelaskan, karena di situ juga tidak hanya, daerah, apa ya, yang di dekat-dekat juga, tapi juga lumayan jauh-jauh juga dan mungkin, di situ walaupun 1.000 itu aja, tapi kadang, banyak orang yang mengajaknya itu dia japri-japri kayak gitu. Jadi hanya sebagai perantara kayak gitu, tapi sebagai perantara tuh udah lumayan juga. Misal satu nih yang masuk grup, tapi dia, ketemu dengan teman-temannya, terus ngobrol, terus, "Ini nih produk ini." Nah nanti, dia langsung pesen, mengasih kontaknya kayak gitu. Jadi lebih ke, jadi privat gitu loh, jadi privat bersama. Jadi kayak kayak enak gitu loh, malah efektif kayak gitu nanti, Oke, dari itu. selanjutnya yang keempat adalah customer relationship. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda membangun dan mempertahankan hubungan dengan para pelanggan? Oke, jadi caranya, apa ya, itu udah kebiasaan gitu. Misal kayak, pertama nih udah pernah COD dengan orang tersebut dan juga, eee, dari kaminya ramah, terus, cara cara manajemen waktunya baik, misal kayak, janjian buat apa itu, buat COD jam 5 nih, dan sampai sana udah sampai, terus kayak mereka bakalan seneng kayak gitu, maksudnya barangnya ada, kayak gitu. Apalagi kalau semisal suruh nyisihin gitu atau suruh, "Ini Mbak," suruh, "ini disisain," terus beneran disisain kayak gitu. Walaupun kadang juga nggak lama gitu, tapi, juga dengan adanya pelayanan yang baik itu, juga sangat penting ternyata di dalam, diary jadwal ini, seperti itu. Oke, selanjutnya apakah ada suatu program layanan setelah pembelian yang Anda tawarkan dan bagaimana Anda mendapatkan umpan balik dari pelanggan? Oke.
dengan itu kayak, setelah COD kayak gitu, ada ucapan kayak terima kasih seperti itu. Terus, semisal, ada komplainan itu ditanyakan gitu, "Terima kasih," terus barangnya, "Apakah aman?" Seperti itu. Mhm. Terus kadang kalau ditinggal misal, yang jaga bukan saya sendiri mungkin tanyakan apakah udah diambil seperti itu, barangnya apakah udah aman. Ya mesti ada komunikasi gitu dengan pelanggan tersebut, biar, Mmm, dia nyaman seperti itu di dalam kayak merangkul gitu loh intinya ya. mmm, Iya. mungkin yang selanjutnya terkait revenue streams. Apa saja sumber pendapatan utama dari diari jual murah meriah ini? Pendapatan utama itu, menurut saya, lebih ke ini ya, fokus apanya gitu ya, Mhm, makanan atau ke iya, sebenarnya, apa ya, skincare juga bisa dibilang lumayan sih, soalnya kadang juga kalau di Shopee kan sering ini, ketika beli barangnya sering diskon-diskon, terus turun gitu, terus di situ bisa ngambil keuntungan, jadi nggak kelihatan kayak gitu loh harganya berapa, kayak gitu. mhm, Terus kalau makanan juga kadang belinya ini kan, yang sekalian banyak, terus masih dibungkus-bungkusin sendiri. Nah, itu juga, mhm. hasilnya juga lumayan, jadi 3 kali lipatnya, seperti itu. Dan bagaimana strategi penetapan harga pada produk Anda? Oke, cara penetapan itu, sebenarnya kalau dibilang tetap tuh, belum bisa. Kadang tuh kayak kadang naik, kadang turun, seperti itu. Kadang kalau banyak yang minat, terus kadang barangnya itu sering kosong ataupun sering nggak ada, kayak gitu tuh kadang bisa naik juga karena, ya jadi kayak rebutannya gitu kan, eee, apa ya, ya mending, di harga yang bisa jadi peluang gitu loh, kita cari cost cost opportunity-nya kayak itu. Tapi kalau kadang turun tuh, eee, buat promosi aja sih biar, produknya ini tuh, gimana sih caranya, untuk banyak yang beli kayak gitu. Terus kadang, buat ini aja, survei-survei aja kayak gitu, kalau harga segini tuh kejual nggak ya? Nanti kalau misal ini jadi pakai harga tertinggi dulu, nanti kalau nggak jual, bisa diturunin dikit, Mhm. seperti itu. Kalau harga tetap tuh ada beberapa barang kayak fashion, kayak apa ya, fashion tuh ini, kayak jilbab kayak gitu kan, udah pastinya menonton itu-itu aja kayak gitu, mungkin kayak gitu. Oke, yang selanjutnya yang keenam, key resources. Pertanyaannya, apa saja sumber daya utama yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini? Sumber daya utama, Iya. itu yang paling penting tuh modal, Mhm, itu jelas. Dan iya. di situ modal tuh tidak hanya berbentuk kayak dana, tetapi juga modal peralatan, terus bahan-bahannya. Mungkin peralatan tuh kayak, yang paling penting tuh kayak alat, kalau kan offline, kalau toko kan mesti butuh rak-rak kayak gitu, terus meja, eee terus keranjang, kayak gitu, kalau buat naruh barang yang penyisihan, kayak gitu. Terus yang paling penting lagi itu tenaga kerja, itu Mhm, paling penting karena di mhm. situ, kita apapun itu biaya tenaga kerja juga diperhitungkan, kayak gitu. Terus, yang paling penting itu kalau online ya data atau WiFi kayak gitu kan penting juga termasuknya, kayak gitu. Mungkin itu ya, banyak sih Mas yang sebenarnya Mmm, ya. mhm. Bagaimana Anda memastikan kualitas produk yang Anda jual itu baik? Oke, biasanya di sini kami
beli barangnya di Shopee itu dilihat dari ini, dari nomornya itu kan, nomor satu terus ori dan juga Mhm, TAR. TAR itu mesti barangnya udah punya kualitas yang bagus kayak gitu. Walaupun kadang, dibilang, "Kok ini, mahal ya?" Kayak gitu. Terus mhm, ini kan terus bisa dijelasin aja kalau ini kualitasnya bagus kayak gitu. Kalau semisal murah itu nanti aja ori reject seperti itu, kalau mau yang lebih murah gitu. Tapi semuanya juga mesti aman kayak gitu. mhm, Cuma, biasanya ya ini mesti, dari benar-benar aslinya kayak gitu. Jadi dilihat dari packing-nya itu udah kelihatan juga, terus dilihat dari, mmm, apa, di dalamnya kayak gitu. Kadang kan ada asli sama tidak kan, mhm. kelihatan juga kualitasnya kayak gitu. Oke. Selanjutnya yang nomor 7 terkait dengan key activities. Yang pertama, apa saja aktivitas kunci dalam operasional bisnis Anda? Oke, kuncinya itu harus teliti itu jelas, karena kalau nggak teliti, karena ini masalah uang, sedikit pun Mmm, kayak, ini udah diperhitungkan banget kayak gitu. Terus yang kedua itu harus, apa ya, ini, harus rutin, namanya kayak kayak harus giat gitu loh, harus Masnya tuh monoton kalau nggak jangan bosenan gitu loh. mhm, Jadi pembisnis tuh Masnya harus benar-benar satset kayak gitu. Jadi harus bertanggung jawab lebih untuk melanjutkan bisnis ini, terus, eee, harus apa ya, yang dimaksud tuh kayak kayak jadi kayak, eee, ya itu tadi, apa ya, lebih ke kita giat gitu loh intinya, nggak boleh bosen kayak gitu lah mungkin. oke, selanjutnya bagaimana proses pengadaan dan juga pengelolaan stok pada produk Anda? Ini, untuk proses stok itu jadi kadang, 5, kadang 3 kayak gitu. Terus nanti kalau semisal itu tinggal tinggal 2 kayak gitu, kadang langsung beli seperti itu. Jadi Mhm, stoknya tuh dikit-dikit gitu, kalau semisal itu banyak pembelinya mungkin sudah berani kayak 10 kayak gitu. Tapi kalau yang baru-baru aja itu tuh, kadang tak angka ganjil gitu cara belinya. Terus paling paling banyak ya 3 kalau yang itu produknya Mas baru-baru aja. Tapi kalau mhm, udah itu benar-benar laku, yang sebelumnya itu bisa berani 5 terus, mhm, kadang 7 atau 10 kayak itu. Kadang tak ini, tak ganjil-ganjil gitu cara pembeliannya, mhm, mhm, mhm. Oke, yang selanjutnya kedelapan, key partnership. Siapa saja mitra bisnis utama dari Diari Jejual Mumar ini? Oke. Sebenarnya kalau online, offline itu tuh kadang nggak kelihatan ya, partner, tapi sebenarnya di situ tuh ada kurir, terus ada yang pembelian kan, ada juga kan packing-packing barang, Mhm, dari Shopee itu sebelum dikirim. Nah, itu sebenarnya itu udah menjadi partner sendiri kalau di pembeliannya. Nah, terus, mungkin kalau COD itu, reseller juga bisa jadi partner juga. Terus, kadang juga kalau semisal tidak sempet di rumah itu ada yang jaga gitu kan takut juga, terus mhm, kadang ada tak mintain tolong kayak gitu. Kalau bener-bener itu, nggak sibuk kayak gitu, ya saya sendiri, tapi kalau sibuk itu mesti ada partner yang, bantu-bantu dalam diary dijual ini, seperti itu. oke. Apakah ada mitra bisnis strategis yang dapat membantu pertumbuhan bisnis Anda? Kalau mitra sementara tuh belum sih, hanya cuma baru kayak temen ke temen kayak gitu. Jadi kayak kalau
Mi ya apa ya, misal kayak contohnya ya beli secara offline gitu, kayak Lala Shop, terus Mutiara gitu, terus, ya kita saling komunikasi gitu aja, udah sebagai mitra sih, tapi tidak kayak harus pakai tanda tangan ataupun Mmm, apa gitu, tapi yang penting komunikasi dalam, eee, jual beli aja, seperti itu mitranya. oke. Dan bagaimana hubungan Anda dengan supplier atau pemasok pada produk kecantikan dan skincare Anda? Oh iya, itu caranya ya kadang ini sih, komunikasinya ada, "Ini barangnya masih ada nggak Mbak?" Kadang gitu. Mhm, Terus, "Ini nggak ada Mbak," itu, iya ya udah kadang terus nyisihin, seperti itu. Kalau mhm. jadi kayak lebih ke ini sih, juga kebiasaannya, udah tahu gitu makanya ini, udah tahu dia harus jual lagi, jadi sananya juga memprioritaskan sini gitu. Jadi, eee, ya komunikasinya ya baik, akhirnya ya lumayan alhamdulillah Oh ya, oke. baik kayak gitu. Ya, dan terakhir ini terkait dengan cost struktur. Apa saja komponen biaya terbesar dalam menjalankan bisnis Anda? Oke, biaya terbesar itu yang jelas toko ya. Toko Mhm, itu, ya mungkin butuhin dulu juga pas awal-awal itu kayak lebih lah ya, kalau 10 juta mungkin lebih kayak gitu. Terus, yang kedua setelah toko jadi, itu kayak, rak-rak kayak gitu. Kan sebelum barang kan harus ada tempat di mana buat naruh barangnya tersebut, kayak gitu. Mungkin ya, itu sekitar 3 itu, 3 jutaan mungkin ada itu. Terus, ya alhamdulillah, ada saudara yang ngasih gerobak kayak gitu juga buat, tambah-tambahan, apa itu, raknya, seperti itu. Terus mhm. apa ya, perangkat itu juga termasuk ini juga sih, kayak HP gitu kan Oh termasuk juga iya, biaya kayak gitu. Nah, di HP itu kan, juga harus punya punya WiFi, punya paketan, itu juga mhm, di ya lumayan juga itu hitungannya bukan biaya tetap, tapi, berjalan juga sebulan ya itu. mhm mhm mhm. Ya, namanya biaya iya biaya tidak tetap sih hal itu. Makanya masih, menurutku itu paling besar juga kayak gitu dibandingkan dengan, biaya tetap yang hanya itu mesti dipakai, terus nggak usah diganti-ganti, seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya, aspek atau area mana yang paling memerlukan biaya paling besar dalam bisnis Anda? Sama seperti dijelaskan tadi yang paling besar itu, kalau dilihat ya itu tadi sih, kalau dari toko lebih besar, biaya kayak WiFi tiap harinya sih lebihan Mmm, soalnya boros juga kalau buat bisnis harus ini, harus mempromosikannya lebih, kayak gitu. oke. Dan selanjutnya, bagaimana strategi Anda dalam mengelola dan juga mengoptimalkan biaya operasional tersebut? Ya kita harus pintar-pintar dalam memanajemennya, soalnya, kalau sekecil apapun itu dilihat juga kayak gitu, kadang dipantau terus kayak gitu tiap harinya ini yang perlu diperbaiki apa, terus yang perlu dievaluasi apa, kayak gitu. Kadang bisa mengevaluasi diri sendiri juga kayak gitu, misal, "Oh iya ternyata ini kurang ini," terus, Mhm. ya dikit-dikit gitu loh, maksudnya nggak harus Oh, iya. semua, nggak 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 langsung ini punya ini, ya itu. Makanya langsung ya satu-satu dulu kayak gitu. Kan Heeh. mungkin itu ada lagi? Ini ada pertanyaan tambahan, ada 4. Yang pertama, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi selama menjalankan bisnis dari jejual murah meriah ini? Oh ya, tantangannya itu ini aja sih kayak, di mana
ini kan di samping gitu kan, Masnya masih masih jadi nggak real bisnis doang kayak gitu, mesti semua orang punya kesibukan masing-masing dan itu tantangannya itu, ketika kadang nggak bisa merespon dengan cepat kayak gitu, tapi, Iya. gimana pun tetap direspon tapi tidak bisa bisa cepat kayak gitu. Hmm. Terus tantangannya itu kayak yang, ini tentang pinternya dalam mengeditnya di itu sih, di Canva. Soalnya kadang, itu mempengaruhi juga dalam promosi kayak gitu, mungkin itu. Oke. Selanjutnya, bagaimana strategi atau rencana pengembangan bisnis Anda dalam 1 sampai 2 tahun ke depan agar mampu bersaing dan juga menarik pelanggan? Oke, 1 atau 2 tahun ke depan itu kalau udah bener-bener punya waktu yang lebih tuh mungkin, akan menambah ini, spek dalam tokonya kayak gitu, udah berencana juga sama saudara kalau ini buat lebih luas lagi kayak gitu. Terus, diperbanyakin barangnya juga agar agar tidak kehabisan stok kayak gitu. Terus agar tidak mengecewakan pelanggan juga yang jelas seperti itu. Terus lebih ke apa ya, fokus juga ke tambah-tambahan orang buat ngebantunya kalau semisal kerepotan seperti itu. Ya. Selanjutnya, apakah ada perubahan yang signifikan dalam model bisnis Anda sejak awal berdiri? Sejak awal berdiri, signifikannya itu dulu pernah ini, pas pembuatan tokonya itu karena kan udah dipatok harganya segini, tapi masih suruh nambah lagi kayak gitu. Sedangkan itu belum selesai dan itu, masih proses belum belum dikeramik seperti itu bawahnya. Terus, harus ganti orang buat, yang bisa, mematokkan harga yang pas kayak gitu ataupun, nggak kena kerugian kayak gitu daripada dengan itu yang tidak pasti dalam, perancangan, tokonya kayak gitu. Jadi yang signifikan berdiri seperti itu sih mungkin, Mas. Mungkin jumlah pelanggan juga mengalami perubahan signifikan sejak awal berdiri. Pas waktu awal berdiri, alhamdulillah ini ya, signifikannya ini yang baik atau yang buruk? Maksudnya gini, jumlah pembelinya itu ada perubahan signifikan nggak? Kayak tadinya dikit terus banyak. Oh, yang baik itu, signifikannya lumayan nambah sih, soalnya dulu kan baru awal-awalnya kan ambil ke temen itu harganya mahal, terus jadi, nyoba-nyoba ambil sendiri kayak gitu kan, lebih murah seperti itu. Jadi lebih, nambah juga orangnya, terus banyak dikenal juga, jadi lebih, signifikannya nambah kayak gitu. Ah ya, oke. Jadi relasinya kayak lebih luas ya. Iya betul, Mbak Amanda. Nah, terakhir banget ini, keluh kesah serta suka dan dukanya sebagai seorang UMKM ini apa ya? Mungkin, ini sih lebih ke capekan, mungkin karena awalnya udah jaga toko, terus harus COD kayak gitu, terus kayak jalan 2 kalinya, terus kadang waktu istirahat tuh belum bisa karena harus merespon pelanggan juga kayak gitu. Jadi, eee, keluhnya seperti itu. Terus pesannya ya lebih ke di ini lagi sih, lebih dioptimalkan lagi ke pelanggan, terus lebih ke dijelasin lagi kalau ini waktunya, istirahat, kadang di-off-kan dulu, kayak gitu mungkin. Iya, Itu oke. Mungkin sudah cukup terkait dengan wawancaranya dan terima kasih Mbak Faradila untuk waktunya dan terima kasih juga untuk bantuannya saya untuk memenuhi mata kuliah tugas ini. oke. Ya terima kasih Mbak Manda udah
berbincang-bincang tentang bisnis UMKM dan semoga kuliahnya lancar. Oke, semangat Mbak Faradila. Mungkin bisa diakhiri dan dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh keluar?